Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Minggu tanggal 30 November tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan part ketiga ya teman-teman. Jadi saya ingatkan pada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Dan kisah kali ini bermula sewaktu malam hari ya, saat Angga dan ibunya mau tidur. Namun tiba-tiba Dina masuk ke dalam kamar sambil membawa HP-nya. Dan ternyata Dina memberi kabar bahwasannya Tika sedang menelpon melalui video call. Akhirnya mereka bertiga pun ngobrol dengan menggunakan HP Dina. Dan setelah itu Dina pun keluar meninggalkan Angga dan ibunya di dalam. Dan seperti biasanya Angga pun mulai mendapatkan apa yang selama ini ia impikan. Dan semenjak kejadian malam itu, mereka masih saja bersikap seperti biasanya. Tak ada perubahan yang kelihatan dari ibunya, dan mereka tak juga sekalipun membahasnya. Namun malam-malam berikutnya, Angga masih saja suka mengulangi. Dina yang mungkin mengetahui perbuatan itu juga tak pernah membahasnya. Meski Angga rasakan ia semakin mendekati selayaknya Angga bukan adiknya. Dan seringkali pas hanya berdua, Dina malah membahas hal-hal seputar pribadi. Angga yang belum terlalu paham apa maksudnya hanya menjawab iya saja. Dan semenjak ia temui dia bersama pacarnya di dalam kamar, Angga tak pernah lagi melihat pacarnya itu datang ke rumah. Apa mungkin dia dengan pacarnya itu sudah putus? Tapi kalau dilihat dari gelagatnya, memang Dina sekarang tak punya pacar lagi. Kalau biasanya sore dijemput untuk pergi keluar, sekarang dia malah lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Bahkan kini dia sering menemani Angga pergi ke ladang. Meski saat di ladang ia cuma duduk-duduk saja, tapi bagi Angga sudah sangat membantu kalau ada teman bicara selagi Angga menggarap ladang. Beberapa hari lagi tanaman di ladang akan dipanen. Ibunya sudah memanggil orang untuk membeli tanaman. Dan sekarang tugas Angga hanya menjaga tanaman itu supaya tidak rusak.
rusak sebelum dipanen. Kadang Angga pulang sore dari ladang karena khawatir ada hewan liar yang masuk ke tanah dan memakan hasil tanaman yang mau dipanen. Seperti biasanya, siang sehabis menengok tanaman, Angga pulang ke rumah. Kebetulan Dina juga ikut dengannya karena bosan terus-terusan di rumah. Dan setibanya mereka di rumah, Angga dan Dina langsung ke kamar mandi membersihkan diri dari noda tanah dan keringat yang mengering.
Semenjak kejadian itu, Angga semakin dekat dengan Dina. Rasanya mereka bukan lagi saudara kandung, malah seperti orang pacaran saja kelihatannya. Tapi Angga tetap menjaga jarak dengan kakaknya itu ketika mereka berada di luar rumah. Angga takut kalau kedekatan dengan Dina jadi olok-olok semua temannya. Pasti mereka akan bilang kalau Angga nggak bisa cari pacar karena dihalangi sama kakaknya sendiri. Belum lagi pandangan orang pada kakak perempuannya itu akan jadi lebih meremehkan karena sampai sekarang masih belum mendapatkan jodoh. Itulah kenapa Angga terus berusaha menyembunyikan kelakuan itu di rumah, pada tetangga, dan pada keluarga besar khususnya. Siang itu setelah melihat-lihat sisa panen di ladang, Angga sengaja menuju ke sungai karena ingin mandi. Sudah lama ia tak mandi di sungai semenjak di rumahnya punya sumur. Sambil membawa sabit, Angga berjalan pelan menuju pinggiran sungai yang letaknya tak terlalu jauh dari ladang. Hanya saja jalannya berupa bebatuan yang terjal dan menurun. Dan kalau lagi musim hujan, akan sangat susah menuju sungai karena jalannya pasti licin dan banyak batu yang jatuh. Begitu Angga tiba di sungai, ia terkejut melihat sudah ada orang lain di sana. Setelah Angga amati, ternyata ada temannya Adi dan Nanang yang sedang menjeburkan diri ke sungai. Begitu Angga sapukan pandangannya, langsung saja ia menangkap ada orang lain selain mereka berdua. Entah kenapa ada Rahayu juga di situ. Dia itu adalah teman sekelas Angga di SMA dulu. Terus terang mata Angga bisa melihat dengan jelas. Tak ayal teman perempuannya itu jadi salah satu kembang desa yang banyak laki-laki ingin merebutnya. Hanya saja ternyata memang hatinya tertambat pada Adi, temannya sekaligus sepupunya sendiri. Wajahnya yang cantik dan manis disertai rambut hitam lurus sebahu yang semakin membuat penampilannya menarik. Angga terus saja berenang dan bermain air, menikmati segarnya air sungai di siang yang panas terik seperti hari itu. Dalam hati Angga masih saja teringat pesan ibunya untuk tidak melakukannya dengan orang lain. Sehingga waktu itu Angga hanya mampu melihat saja apa yang mereka lakukan. Teriakan Rahayu terdengar begitu keras di telinga Angga. Tentu saja dia berani melakukannya karena tak ada satupun penduduk desa siang-siang pergi ke sungai. Mereka pasti memilih pulang ke rumah setelah selesai mengerjakan tanah garapannya.
Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.